Kalau seandainya saya di pinggirnya itu maunya ingin menggambar aja itu ya, menggambar orang semacam itu ya. Itu pelecehan itu sebenarnya. Tapi saya maklum, kembali lagi saya menjadi maklum lagi. Karena apa? Dia ini membela nasab palsu. Ini justru menunjukkan nasab ini memang palsu. Ya, kalau seandainya nasab ini tidak palsu, dia pasti akan bisa menjawab. Ya. Tidak cengenges-cengenges. Beda sekali dengan Kiai Imad yang penuh dengan data yang kuat ya. Ya ini peringatan untuk seharusnya apa yang kita lihat oleh penampilan si Fahru Razi itu seharusnya menjadi pelajaran, pembelajaran untuk para pembela nasab lainnya. Seharusnya kalian ini introspeksi lagi ya. Lihat diri kalian. Kalian ini sedang membela apa ya? Membela sesuatu yang palsu atau membela sesuatu yang nyata. Cobalah kita berpikir dengan pikiran yang jernih ya. Pikiran yang jernih. Yang sedang kita bela apa? Kalau memang yang Anda bela itu asli, seharusnya kalian itu bisa menampilkan data. Data kita sejaman seharusnya itu sudah ditemukan oleh Gus Rumel selama pencarian seperti Songgokong itu. Tapi yang ditemukan malah hadis-hadis palsu. Saya peringatkan untuk para pembela nasab yang masih getol untuk membela nasab ini. Cobalah berkacalah dari ini. Ya, berhentilah untuk membela. Sudah tidak ada gunanya kalian ini memperjuangkan untuk membela. Karena nasab ini palsu. Semakin Anda memperjuangkan, memaksakan diri untuk menampilkan data-data. Karena memang nasab ini palsu. Ini justru nanti akan memalukan diri Anda sendiri. Akan mencemarkan diri Anda sendiri. Ya seperti sudah kita lihat si senior Anda itu, si Fahru Razi itu sangat memalukan. Mungkin menurut dia, wah saya bergaya seperti ini, nanti ya saya jawab gayanya cuma itu ya. Dikira kalau orang yang apa ini, anak kecil mungkin ya, orang yang bodoh. Tapi bagi orang yang paham, justru dia ini kelihatan bodoh sekali. Menunjukkan kebodohannya, ketololannya. Harusnya dari sini dia itu sudah belajar ketika sudah diajak diskusi oleh Pak Yusuf Mas di situ. Seharusnya kan dia sudah mempersiapkan, saya ini mau diskusi, saya akan menampilkan hujah yang kuat. Ya. Tapi coba lihat ya, faktanya ketika diajak diskusi, ya nanti akan saya jawab. Itu ya untuk para pemirsa semua, untuk para muhibin semua, para pembela nasab semua. Lihatlah fakta itu. Itu menunjukkan berarti dia ini memang betul-betul tidak punya data. Kenapa tidak punya data? Karena nasab yang dibela, yang kalian bela ini palsu. Kalau palsu, mau sampai kapan pun, mau sampai kiamat pun, kalian cari dimanapun berada, sampai ujung dunia pun, sampai kalian capek pun, tidak akan ketemu. Saya ngomong kayak begini, ini masalahnya kelakuan si Fahru Razi ini sangat memalukan ya. Ini kok bisa dianggap apa? Orang semacam ini ya, saya herannya itu kok bisa sampai menjadi ketua PBNU ya. Apalagi punya jabatan doktor, kiai lagi katanya. Ya Allah. Ini sama sekali tidak layak ya. Tidak layak untuk disebut sebagai seorang kiai, profesor doktor. Di mana ini? Dari kami semua, yaitu para pecinta durian Nabi yang asli, para pecinta durian Nabi yang tidak pernah mempermalukan baginda Nabi, kami semua memohon dengan Bapak Ketua Umum PBNU, yaitu Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang saya hormati, kami semua memohon kepada panjenengan orang seperti Bapak atau Dr. Fahru Razi ini sebaiknya dipecat dari PBNU. Karena apa? Karena sikapnya yang seperti itu, sikapnya yang sangat memalukan ya, tidak menunjukkan orang yang punya akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Normas, Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan
membahas tentang si Fachru Razi ya. Katanya orang ini itu sebagai dokter, kiai, ada yang juga bilang habib, tapi ini sudah tidak layak. Dia itu disebut sebagai seorang dokter, seorang kiai. Ya kalau habib bolehlah, memang katanya dia masih duriah Nabi, tapi ini memang dia sudah tidak layak disebut sebagai kiai atau seorang dokter. Karena apa? Karena perilakunya itu sama sekali tidak menunjukkan seorang yang berpendidikan ya, tidak punya adab, seorang yang punya ilmu, seorang yang punya wawasan yang luas, itu justru akan menunjukkan kapasitasnya ya, dari perilakunya itu ya akan mewakili dari apa, dari gelar apa yang dia punyai itu seharusnya ya. Tapi orang ini perilakunya itu sangat memalukan sekali ya, si Fachru Razi ya. Ya ini saya ikut membahas dia ini karena ya kemarin itu dalam diskusi itu betul-betul sangat memalukan sekali dan sangat memuakkan sekali itu wajahnya. Masa orang itu diajak debat, diajak diskusi, kok hanya senyum-senyum gelelang-geleleng ya, cengenges-cengenges. Orang ini waras atau tidak sebenarnya ya. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi ya, kenapa kok dia menampilkan hal semacam itu? Kalau saya pikir angan-angan lagi, ini maklum ya, maklum saudara, maklum saudaraku semua, maklum sekali. Karena apa? Karena dia ini memang membela nasab palsu. Yang dibela ini nasab palsu. Nasab palsu itu kamu kan tahu sendiri. Ya jelas tidak punya data yang kuat, tidak punya argumen yang kuat. Terus selama ini dia sudah mencoba mengutarakan sebuah argumen ya, baik yang ditulis di media, sudah bisa kita lihat tulisannya ketika awal-awal kemarin itu sempat menanggapi Kiai Imad yang dianggapnya oleh si Fachru Razi ini, menganggap Kiai Imad itu sebagai tindakan yang rasis dan juga para pendukungnya ini dianggap rasis. Kita sudah bisa lihat kualitas tulisannya. Ya hanya sampai di situ aja. Argumen hujahnya itu sampai di situ aja. Sangat lemah sekali. Terus di sini itu diajak diskusi. Sebenarnya ini yang salah juga itu kok mungkin siapa itu Pak Yusuf Mars itu kok orang seperti ini kok diajak diskusi sama Kiai Imad. Ini sebenarnya tidak imbang. Tapi memang bagaimana lagi, memang dari Ba'alawi perwakilannya yang dianggap dokter yang pintar memang seperti dia ini. Tapi kita bisa lihat kenyataannya, faktanya. Ya lagi-lagi ya memang seperti itu hasilnya. Tidak bisa memberikan jawaban-jawaban. Ya karena memang dia itu sudah kehabisan data, karena sudah kehabisan logika, karena sudah kehabisan tidak punya. Akhirnya ya terus bagaimana lagi ya, kita maklumi, terus dia hanya senyum-senyum gitu. Gayanya kalau orang senyum ya, kelihatannya kayak apa, cengenges-cengenges itu dikira itu orang itu kayak orang itu punya sesuatu, sebenarnya kayak punya pemahaman, pengetahuan, sebenarnya bisa menjawab, tapi memang dikeluarkan. Dia ingin menampilkan gaya semacam itu. Tapi sebenarnya sudah tampak sekali kebodohannya. Ini justru menampakkan sekali kebodohannya. Karena apa? Kita sudah tahu kronologis sebelumnya. Kita sudah tahu track recordnya si Fachru Razi ini, bagaimana tulisannya menanggapi tentang nasab ini. Karena memang sudah sampai segitu. Wong nasab ini sudah 1 tahun lebih berjalan ya. Kiai Imad, siapa itu? Gus Rumel Abbas itu sampai berpetualang seperti Songgokong itu mencari kitabnya, mencari manuskrip. Ya sampai sekarang yang dibawa manuskrip, data-data yang diberikan ya cuma itu aja, kembali ke itu aja. Bahkan sekarang itu lebih parah karena mungkin dia ingin memaksakan diri, ingin menampilkan sebuah manuskrip biar dianggap dia ini menemukan sebuah manuskrip baru. Akhirnya dia memaksakan diri dengan menampilkan hadis-hadis palsu. Dan itu sudah terlihat jelas kemarin itu di apa yang disodorkan itu. Justru malah hadis-hadis palsu. Ini bagaimana? Ya lagi-lagi
sekali lagi kita memaklumi ya apa yang dilakukan si Fahru Razi ini. Kenapa kok cengenges-cengenges, memang wajahnya itu memuakkan sekali, memuakkan sekali. Sebenarnya saya ini apa ya, melihat itu kalau seandainya saya di pinggirnya itu maunya ingin menggambar aja itu ya, menggambar orang semacam itu ya. Itu pelecehan itu sebenarnya. Tapi saya maklum, kembali lagi saya menjadi maklum lagi karena apa? Dia ini membela nasab palsu, ini justru menunjukkan nasab ini memang palsu. Ya, kalau seandainya nasab ini tidak palsu, dia pasti akan bisa menjawab. Kan? Tidak cengenges-cengenges. Beda sekali dengan Kiai Imad yang penuh dengan data yang kuat ya. Itu justru menunjukkan Kiai Imad memang menunjukkan kapasitasnya, berarti tesisnya itu betul-betul berbobot, memang berdasarkan fakta dan realita. Coba bandingkan dengan orang si Fahru Razi itu ya. Cengenges-cengenges ya. Kelihatan apa ya, menjengkelkan, memuakkan. Yes, maklumlah. Karena dia memang membela nasab palsu, dan ini tentunya juga seharusnya menjadi peringatan, menjadi warning untuk para pembela nasab lainnya. Lihatlah tokoh kalian ya, lihatlah termasuk senior kalian yaitu si Fahru Razi yang kalian anggap doktor, dan juga katanya Habib juga itu, katanya juga malah Duriah Wali Songo ya. Kalau Duriah Wali Songo itu Sayyid seharusnya itu. Lihatlah senior kalian itu, lihatlah ketika dia membela nasab palsu sebagaimana yang kalian bela itu, lihatlah gayanya itu sangat memalukan ya. Terlihat sekali, nampak sekali kebodohannya. Dia justru akan lebih kelihatan bodoh kalau seperti itu. Karena apa? Nasab yang dibelanya ini dan juga yang kalian bela ini karena palsu. Nah, kalau kalian semua ya, untuk pembela nasab lainnya ya, seperti Gus Zaini, Gus Wafi, Gus Rumel ya. Kalau Gus Rumel sama aja sebenarnya kayak Gus Rumel ini, juga kelihatan apa itu ya, sama aja memalukan sebenarnya. Cuma kalau Gus Rumel itu lebih kelihatan ilmiah, menampakkan data-data yang begitu kelihatan meyakinkan kalau orang yang tidak paham. Seperti siapa? Kalau dalam diskusi itu Kiai Kiai Pak Mokhlas Sarkon atau Pak Ashikam yang memang baru menyimak ya, baru lihat penampilan Gus Rumel, memang tidak memahami nasab ini sejak awal ya. Kalau melihat orang seperti itu ya dilihat seperti ilmiah, seperti orang hebat. Tapi sebenarnya bagi orang yang sudah paham memahami nasab ini, apalagi sedikit saja mau mengikuti sejak awal, argumen yang disampaikan Gus Rumel ya hanya seperti itu aja sebenarnya. Yes, di situ aja, kemudian dia muter-muter ke sana kemari ya. Ya endingnya apa? Endingnya yang memalukan. Sekali lagi, laki-laki yang memalukan seperti ini. Ya ini peringatan untuk seharusnya apa yang kita lihat oleh penampilan si Fahru Razi itu seharusnya menjadi pelajaran, pembelajaran untuk para pembela nasab lainnya. Seharusnya kalian ini introspeksi lagi ya. Lihat diri kalian. Kalian ini sedang membela apa ya? Membela sesuatu yang palsu atau membela sesuatu yang nyata? Cobalah kita berpikir dengan pikiran yang jernih ya. Pikiran yang jernih. Yang sedang kita bela apa? Kalau memang yang Anda bela itu asli, seharusnya kalian itu bisa menampilkan data. Data kita sejaman seharusnya itu sudah ditemukan oleh Gus Rumel selama pencarian seperti Songgokong itu. Tapi yang ditemukan malah hadis-hadis palsu, merekayasa dan sebagainya. Ini bagaimana? Lah kalau itu ditampakkan kepada orang-orang yang tidak mengikuti nasab, seperti Profesor Ashikam, Kiai Mokhlas Sarkon, ya dianggap wah ini pendapat ini, ya ini seperti sebuah pendapat yang berimbang. Kalau berbeda pendapat itu wajar, dianggap wajar. Wah ini normal, ini wajar, ini ada beda pendapat. Beda pendapat wajar itu kalau seimbang. Kalau yang satu datanya juga kuat, yang satunya juga kuat. Kalau yang satu kuat tapi yang satunya meleho, melenceng, lemah sekali, itu namanya tidak berbeda pendapat. Ya kita maklumi aja lah, mereka seperti Profesor Ashikam, Kiai Mokhlas Sarkon, memang beliau-beliau ini tidak begitu mengikuti tentang
tentang perkembangan polemik nasab ini, bagaimana hujah-hujah yang disampaikan oleh Kiai Imad dan juga para pendukungnya, Kiai Imad dan kawan-kawan seperti Kiai Nur Echya, Gus Aziz Jazuli. Mereka ini alim-alim sekali dalam bidang nasab. Karena mereka, ya kita sudah bisa lihatlah kitab-kitabnya bagaimana, sudah kita lihat dari komentarnya. Orang itu dari komentarnya itu sudah bisa kita nilai. Seperti Gus Romel itu kelihatannya sih cerdas, betul, bagus, taktis, cerdas. Tapi sayang, lagi-lagi yang disampaikan ya cuma di situ aja. Dari referensi kitab-kitab itu aja. Intinya dari karangan Ba'alawi sendiri. Sudah jelas seharusnya ya. Saya ngomong kayak begini, ini masalahnya kelakuan si Fakhrul Razi ini sangat memalukan ya. Ini kok bisa dianggap orang semacam ini ya, saya herannya itu kok bisa sampai menjadi ketua PBNU ya. Apalagi punya jabatan doktor, kiai lagi katanya. Ya Allah. Ini sama sekali tidak layak ya. Tidak layak untuk disebut sebagai seorang kiai, profesor, doktor. Di mana ini? Otoritasnya orang ini di mana? Itu sebenarnya kualitasnya itu di mana? Ya kalau memang dia itu tidak punya data ya seharusnya seperti si Fakhrul Razi kemarin itu diskusi. Kalau memang tidak bisa menjawab, ya kalau bisa gentleman lah. Maaf saya saat ini belum bisa menjawab karena saya memang belum punya data, gitu aja. Kok larang bergaya? Kok masih bergaya? Oh nanti pasti itu. Cuma itu toh. Wah, gayanya kayak orang tahu ya gayanya itu. Padahal bodoh sekali, memang tidak tahu. Tidak ada data. Seharusnya itu kan kamu sudah bisa menampilkan sudah beberapa bulan yang lalu itu. Kok sampai ini kok masih ya ini ya. Seharusnya dari data yang beberapa bulan kemarin Anda itu ya untuk si Fakhrul Razi ini kemarin itu menulis dalam sebuah tulisannya itu ya di media sosial itu sudah bisa kita lihat komentarnya itu, hujah-hujahnya, data-datanya itu sangat lemah sekali. Nah, dari lemah sekali itu seharusnya sudah kan di situ sudah dimentahkan oleh Kiai Imad itu apa yang disampaikannya. Karena sangat lemah sekali itu, seharusnya dari sini dia itu sudah belajar ketika sudah diajak diskusi oleh Pak Yusuf Mas di situ. Seharusnya kan dia sudah mempersiapkan, saya ini mau diskusi, saya akan menampilkan hujah yang kuat ya. Tapi coba lihat ya, faktanya. Ketika diajak diskusi, ya nanti akan saya jawab. Itu ya untuk para pemirsa semua, untuk para muhibin semua, para pembela nasab semua. Lihatlah fakta itu. Itu menunjukkan berarti dia ini memang betul-betul tidak punya data. Kenapa tidak punya data? Karena nasab yang dibela, yang kalian bela ini palsu. Kalau palsu, mau sampai kapan pun, mau sampai kiamat pun, kalian cari dimanapun berada, sampai ujung dunia pun. Sampai kalian capek pun tidak akan ketemu ya. Tidak akan ketemu. Ini masalahnya adalah nasab yang Anda bela ini palsu. Kalau seandainya tidak palsu, Anda pasti akan punya data ya. Saya peringatkan untuk para pembela nasab yang masih getol untuk membela nasab ini, cobalah berkacalah dari ini ya. Berhentilah untuk membela, sudah tidak ada gunanya kalian ini memperjuangkan untuk membela karena nasab ini palsu. Semakin Anda memperjuangkan, memaksakan diri untuk menampilkan data-data karena memang nasab ini palsu, ini justru nanti akan memalukan diri Anda sendiri, akan mencemarkan diri Anda sendiri. Ya seperti sudah kita lihat si senior Anda itu, si Fakhrul Razi itu sangat memalukan. Mungkin menurut dia, wah saya bergaya seperti ini, nanti ya saya jawab gayanya cuma itu ya. Dikira kalau orang yang apa ini anak kecil mungkin ya, orang yang bodoh. Tapi bagi orang yang paham, justru dia ini kelihatan bodoh sekali, menunjukkan kebodohannya, ketololannya. Salah sendiri ya, jangan kalian tiru ini para pembela nasab lainnya ya. Cobalah hargailah diri Anda seperti Gus Zaini, Gus Wafi, Gus Rumel. Sebenarnya kalian ini orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Saya sangat mengakui ya, terutama untuk Gus Wafi ini sebenarnya alim. Gus Zaini ini alim dalam kitab-kitab ya. Tapi sekali lagi sayang kalian itu
tidak alim dalam bidang nasab ini ya. Dan yang kalian bela ini adalah nasab palsu. Jadi kalian mau berusaha kelihatan sealim pun tidak akan bisa diterima. Logika akal waras manusia itu tidak akan bisa menerima. Ya, sekali lagi. Karena lagi-lagi nasab ini adalah palsu. Kalian mau cari dalil sekuat apapun, kalian mau pakai logika apapun, ya. Sebagaimana Gus Wafi, Gus Zaini yang pandai membuat sebuah logika. Coba silakan. Justru akan menjadi bahan tertawaan. Karena yang Anda pilih nasab palsu. Jadi logika Anda ini kemudian ya akan menjadi bahan tertawaan, akan menjadi tidak berkualitas. Logika yang Anda bangun ini menjadi sia-sia. Untuk ketua PBNU yang saya hormati ya dari kami semua, yaitu para pecinta durian Nabi yang asli, para pecinta durian Nabi yang tidak pernah mempermalukan baginda Nabi, kami semua memohon dengan Bapak Ketua Umum PBNU, yaitu Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang saya hormati, kami semua memohon kepada panjenengan orang seperti Bapak atau Dr. Fakhrul Razi ini sebaiknya dipecat dari PBNU. Karena apa? Karena sikapnya yang seperti itu, sikapnya yang sangat memalukan ya, tidak menunjukkan orang yang punya akademisi, tidak menunjukkan dia seorang yang berpendidikan agama. Orang-orang semacam ini hanya akan mencemarkan nama PBNU. Jadi saya mohon untuk Pak Ketua Umum PBNU, orang-orang semacam itu sebaiknya dipecat saja dari PBNU daripada mencoreng nama PBNU. Dia hanya mengatasnamakan NO, tapi ternyata dia itu hanya memuji-muji orang yang justru non NO, yaitu para habaib itu ya. Sekali lagi kami mohon untuk Pak Ketua Umum, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa didengar oleh Pak Ketua Umum PBNU, dan ini bukan dari saya pribadi, ini mewakili dari para pecinta durian Nabi yang asli, pecinta durian Nabi yang betul-betul tidak pernah mempermalukan baginda Nabi. Itulah memang durian Nabi yang asli. Ya silahkan nanti Pak Ketua Umum PBNU untuk mempertimbangkannya. Ya. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.